Yang kelima, surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu barang siapa yang memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Yang keenam, surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Hukum jahiliyah adalah hukum yang berlaku pada masa jahiliyah, yaitu hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari hukum Allah. Yang ketujuh, surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhud, yaitu kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhud itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yaitu agar mereka benar-benar meminta ketetapan hukum kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya. Yang kedelapan, surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang hudud dan qisas, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yaitu memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang kesembilan, surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan gadis yang berzina dan laki-laki bujang yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan undang-undang Allah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang serupa. Dan alasan ketiga, dalam pembahasan hadis yang ke-9 pada bagian 5, telah dijelaskan bahwa orang yang berperang di bawah bendera buta, yaitu bendera selain Islam, atau berperang membela asabiyah, yaitu fanatik kebangsaan, kesukuan, ras, kelompok, atau golongan, lalu ia terbunuh, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sedangkan negara-negara bangsa atau nasionalisme dibangun berdasarkan prinsip bendera buta, di mana masing-masing negara bangsa atau nasionalisme memiliki bendera kebanggaannya masing-masing, dan dibangun berdasarkan prinsip asabiyah, di mana masing-masing negara bangsa atau nasionalisme, kebanyakan penduduknya merasa bangga dengan negaranya masing-masing. Itu berarti negara-negara bangsa atau nasionalisme dibangun berdasarkan prinsip-prinsip jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam kepada kaum jahiliyah. Ketahuilah, bangga menjadi bagian dari firqah atau perpecahan adalah kesesatan bahkan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut.
Yang pertama, surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang besar. Yang kedua, surat Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah din mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Yang ketiga, surat Al-Mu'minun ayat 52-54. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun wa dharhum fi ghumratim hatta hin. Dan sungguh inilah umat kalian, yaitu umat Islam, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusannya menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu waktu untuk mengazab mereka dengan azab yang besar. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang serupa. Terkait dengan kesalahpahaman Dr. Firanda Andirja tentang khalifah tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, Firanda Andirja mengatakan bahwa pemikiran yang menyatakan bahwa semua pemimpin yang ada tidak sah karena tidak ada seorang khalifah yang memimpin kaum muslim seluruh dunia adalah pemikiran yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kekacauan, menunjukkan bahwa Firanda Andirja tidak memahami syariat Islam tentang khilafah. Ini bukan soal berbahaya atau tidak berbahaya, bukan soal kacau atau tidak kacau, tetapi soal syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama pada bagian 2, bahwa pemimpin yang sah bagi kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah, bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, di mana dalam ketiga ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu, di bawah kepemimpinan seorang ulil amri, yaitu khalifah, dan melarang mereka berfirqah-firqah atau berpecah belah. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Yang kedua, Firanda Andirja mengatakan bahwa para ulama telah berijma atau bersepakat membolehkan berbilangnya atau banyaknya pemimpin. Para ulama yang mana yang telah berijma? Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3, bahwa dalam satu masa hanya boleh ada satu khalifah untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia. Jika ada khalifah lain yang dibaiat atau diangkat dalam masa yang bersamaan, maka khalifah yang lain ini tidak sah. Dan jika ia tetap membangkang, maka ia wajib dibunuh. Sedangkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 36, dijelaskan bahwa apabila Allah dan atau Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang khalifah, maka orang muslim tidak boleh memiliki pilihan, kecuali wajib menaati ketetapan tersebut. Kalaupun ada ijma yang membolehkan berbilangnya pemimpin, maka ijma tersebut batil dan sesat, karena menyelisih atau menyimpang dari ketetapan Rasulullah SAW tentang khalifah, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam video ini.